Film yang dirilis oleh Walt Disney pada tahun 2020 ini mengangkat cerita Mulan versi live action yang telah diproduksi versi kartunnya pada tahun 1998. Film ini dibintangi oleh bintang-bintang ternama seperti bintang muda Yifei Liu sebagai Mulan, Donnie Yen sebagai Komandan Tung, Jet Li sebagai Kaisar, dan aktris senior Gong Li sebagai Xian. Sebelum nonton video ini, ada baiknya buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu agar kita bisa berteman dan berbagi cerita seru serta pengetahuan. Film ini bergenre action dan untuk segala umur. Ada pesan moral yang baik yang ingin disampaikan, yakni tentang loyal, brave, and truth, yaitu kesetiaan, keberanian, dan kejujuran, serta pengabdian pada keluarga. Cerita diawali dengan adegan seorang gadis kecil sedang berlatih bela diri. Dia bernama Hua Mulan. Ia memiliki bakat dan mempunyai kekuatan Qi. Pada zamannya, kekuatan Qi ini hanya pantas dimiliki oleh laki-laki. Jika dimiliki oleh perempuan, ini akan membuat malu, tidak terhormat, dan diasingkan. Mungkin kekuatan Qi ini zaman sekarang disebut tenaga dalam mungkin ya. Di desa tempat tinggalnya yang seperti stadion bola ini tiba-tiba menjadi gaduh karena Mulan mengejar-ngejar seekor ayam yang lari saat mau dimasukkan ke dalam kandang. Beberapa barang milik tetangganya pun berantakan. Dan saat dirinya terpeleset dari atas genteng, ia menunjukkan bakatnya yang sering berlatih. Ayahnya pun senang, tetapi tidak dengan para tetangganya yang terlihat sinis. Dan film ini pun dimulai. Berlanjut ke suasana di sebuah pusat perdagangan di salah satu distrik kerajaan Cina. Daerah ini merupakan daerah yang berada di jalur sutra yang mungkin terkenal di buku-buku sejarah kita dulu ya. Tiba-tiba tempat ini diserang oleh pemberontak yang dipimpin oleh Borikan. Ia dibantu oleh seorang wanita penyihir bernama Xian. Pasar pun hancur dan mereka membunuh semua orang yang ada di tempat itu, termasuk semua prajurit kerajaan. Hanya seorang prajurit kerajaan yang disisakan untuk hidup dan dia pun dirasuki oleh si penyihir untuk melaporkan kejadian ini kepada kaisar. Mengetahui kerajaannya sedang dalam ancaman, maka kaisar memutuskan untuk membentuk pasukan yang kuat. Setiap satu keluarga harus mengirimkan utusan satu orang laki-laki untuk dijadikan prajurit kerajaan. Kita kembali ke desa Mulan. Saat itu, Mulan yang sudah menjadi seorang gadis dewasa dianggap sudah pantas untuk menikah. Ada calon yang akan dijodohkan dengannya. Menurut adat saat itu, seorang gadis harus menemui mak comblang untuk dinilai kualitasnya dan kesiapannya untuk menikah. Tetapi, gara-gara seekor laba-laba, keadaan di ruang perjodohan menjadi berantakan. Keluarga Mulan dianggap gagal mendidik anak perempuannya. Dan di saat ingin pulang ke rumahnya, tiba-tiba datanglah utusan kerajaan yang mengumumkan tentang situasi kerajaan yang sedang dalam keadaan darurat perang. Setiap keluarga wajib mengirimkan seorang utusan laki-laki sebagai wakil dari keluarga untuk berperang. Begitu yang disampaikan oleh prajurit tersebut. Ayah Mulan yang hanya punya 2 anak perempuan menyanggupi keikutsertaannya. Walaupun kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan. Saat sedang makan malam, keluarganya menyampaikan keberatannya pada ayahnya agar jangan pergi. Namun ayahnya marah ketika dicegah oleh keluarganya. Hal ini akan membuat aib karena menyangkut harga diri, kehormatan, dan kesetiaan pada kerajaan. Itulah pendapat ayah Mulan. Ayah Mulan yang seorang mantan prajurit menyiapkan perlengkapan perangnya seperti baju besi serta mengasah pedangnya. Mulan pun sedih. Ayahnya tidak mungkin bisa bertahan jika harus ikut ke medan perang. Mungkin ini saat-saat terakhirnya bisa bersama dengan ayahnya. Scene pun berganti. Ada sosok yang memakai baju perang, sedang berdoa. Dan ketika berbalik, wow, Chef Renata. Oh bukan, itu adalah Mulan. Ia memutuskan untuk mengganti posisi ayahnya untuk ikut wajib militer. Saat ayahnya terbangun di pagi hari, ia kaget karena pedang dan baju perangnya hilang. Kertas perintah wajib militernya pun tidak ada di tempatnya, digantikan dengan jepit rambut milik Mulan. Mereka pun menyadari ternyata Mulan yang pergi ke kerajaan. Ayahnya hanya bisa pasrah dan berdoa agar Mulan selalu dilindungi. Mulan pun pergi sendiri ke kerajaan dengan tekad bulat demi menjaga kehormatan keluarga. Telah mendaki gunung, menuruni lembah, menyusuri hutan, tibalah ia di camp tempat latihan prajurit. Ia pun berpenampilan layaknya seorang lelaki. Saat mengantri, ia sempat terlihat perkelahian dengan seseorang. Setelah dipisahkan oleh Komandan Tung, ia mengaku bernama
Hua Jun, anak dari Hua Zhou. Saat di camp latihan ini, Mulan harus bercampur dengan para pria dan tidur bersama mereka. Saat disuruh mandi, Mulan alias Hua Jun lebih memilih menjadi petugas jaga. Hal ini caranya menghindar agar tidak mandi bersama mereka. Karena tidak pernah mandi, ia diejek karena badannya bau. Mulan alias Hua Jun memutuskan mandi pada malam hari saat suasana sudah sepi. Tetapi pada saat sudah berendam, tiba-tiba salah satu temannya juga ikut mandi. Ia pun jadi salah tingkah dan tetap menenggelamkan badannya di dalam air. Mereka pun latihan sebagai prajurit, seperti bela diri, mengangkat beban, memanah, dan bermain tombak. Tetapi saat bermain tombak ini, tidak sengaja ia terbawa emosi dan menunjukkan kemampuannya. Hal ini membuat teman-temannya yang lain kagum. Ia pun dipanggil menghadap Komandan Tung yang merupakan pimpinan pasukan. Komandan Tung ini tadi melihat aksi Hua Jun dan merasa kagum dengan kemampuannya. Komandan Tung menyadari bahwa Hua Jun mempunyai chi yang kuat yang jarang dimiliki oleh orang lain, dan ia yakin Hua Jun bisa menjadi prajurit yang hebat. Di saat para calon prajurit masih berlatih, pasukan pemberontak pimpinan Borikan mulai menyerang. Akhirnya, mereka segera harus dilantik menjadi seorang prajurit yang sesungguhnya. Mereka diambil sumpahnya dengan mengucapkan 3 pilar kebajikan, yaitu kesetiaan, keberanian, dan kejujuran. Saat mengucapkan sumpahnya ini, Hua Jun tidak sanggup mengatakan pilar yang ketiga, yaitu kejujuran. Hal inilah yang membuatnya galau. Akhirnya, dirinya memberanikan diri menghadap Komandan Tung dan ingin berterus terang mengungkapkan kebenaran tentang identitas dirinya. Tetapi sebelum dirinya berterus terang, Komandan Tung malah menasihatinya dan malah berniat menjodohkan Hua Jun dengan putrinya. Hua Jun hanya tersenyum dan tidak jadi berterus terang. Keadaan pun semakin genting karena pasukan Borikan semakin mendekat dengan jumlah personil yang lebih banyak. Mereka yang baru saja menjadi prajurit merasa sedikit takut dan mengatakan mungkin besok mereka tidak akan berkumpul lagi seperti itu. Di antara mereka bisa saja ada yang mati. Tetapi mereka bersepakat akan tetap hidup dan saling melindungi saat pertempuran. Saat pertempuran pun tiba, Hua Jun berada di pasukan berkuda dan berpisah dengan temannya yang lain. Ketika itu, tim pasukannya diperintahkan untuk mengejar pasukan musuh yang kabur berbalik arah. Ia pun mengejarnya. Satu persatu prajurit yang bersamanya tewas terkena panah pasukan musuh, dan yang tersisa pun kabur menyelamatkan diri. Hua Jun mencoba mengejar sendirian. Rupanya ia kehilangan jejak musuhnya dan malah diserang oleh Xian sang penyihir. Saat bertarung ini, si penyihir tahu bahwa Hua Jun adalah perempuan, dan ia pun mengatakan jika terus berbohong, kekuatan chi-nya akan hilang dan akan mati. Saat senjata ditembakkan menancap ke dadanya. Mulan pun siuman dari pingsannya. Ternyata senjata yang menancap tidak sampai menembus dadanya karena ada baju pelindung di balik baju besinya. Hua Jun pun sadar bahwa kebohongan tidak bisa bertahan lama. Maka ia memutuskan untuk tetap menjadi dirinya sendiri, yaitu sebagai Mulan yang seorang perempuan. Maka baju besinya pun ia copot dan ikatan rambutnya pun ia lepas. Mulan kembali bergabung dengan pasukannya dan berhasil mengobrak-abrik pasukan musuh. Pasukan musuh lari kocar-kacir karena serangannya dan menganggap bahwa Mulan ini adalah seorang penyihir. Xian sang penyihir tidak tinggal diam dan merubah dirinya menjadi pasukan burung yang menyerang pasukan kerajaan. Lalu pasukan tersebut membentuk formasi perisai untuk mempertahankan diri. Tetapi pasukan musuh menyerangnya dengan meriam batu. Satu persatu pasukan kerajaan dihancurkan. Dan jika dibiarkan, maka mereka semua akan mati. Dengan kecerdikannya, Mulan berinisiatif akan menghancurkan musuh dengan tumpukan salju yang ada di gunung di belakang mereka. Ia bawa topi-topi bekas prajurit dan menyerang sendirian dari belakang musuh. Sang musuh mengira bahwa pasukan kerajaan ada di belakang mereka dan mereka mulai membalikan arah meriam yang tadinya ditembakkan ke pasukan kerajaan. Dan saat meriam ditembakkan, langsung meruntuhkan gunung salju yang ada dekat mereka hingga tersapu bersih. Maka tewaslah mereka semua di bawah reruntuhan es. Saat semua keadaan sudah tenang dan pasukan sudah mulai berkumpul, teman-temannya mencari Hua Jun. Bahkan Komandan Tung juga ikut menanyakan keadaannya. Tetapi yang muncul saat itu ternyata seorang gadis, dan ia mengungkapkan identitas sebenarnya. Komandan Tung kecewa dengan keadaan ini dan menganggap ini adalah sebuah aib. Mulan telah membuat malu karena telah berbohong. Sebagai konsekuensinya, dirinya harus diusir dan meninggalkan pasukan. Ia pun menerima keputusan itu dan pergi. Mulan pun memutuskan untuk pulang kembali.
Saat sedang menangis sendirian, datanglah Xian. Dia membujuknya untuk ikut bersamanya dan bergabung dengan pasukan musuh. Menurutnya, Mulan dan dirinya bernasib sama, yaitu sebagai perempuan yang disisihkan dari lingkungannya karena mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan orang lain. Tetapi Mulan menolaknya. Darinya, Mulan tahu bahwa Borikan sudah mendekati pusat kerajaan dan segera merebut kerajaan itu dengan membunuh kaisar. Maka ia segera menghadap ke Komandan Tung. Ia menyampaikan bahwa pasukan Borikan sebenarnya sudah mulai masuk ke pusat kerajaan. Pertempuran yang terjadi hari itu hanyalah untuk mengalihkan perhatian. Komandan Tung tidak percaya begitu saja, tetapi teman-teman Mulan membelanya dan mempertanyakan kenapa saat masih menjadi Hua Jun mereka percaya, tetapi saat menjadi Hua Mulan mereka tidak percaya. Walaupun Komandan Tung menganggap Mulan telah mempermalukan dan membuat aib bagi pasukan mereka, ia telah melihat kesetiaan dan keberanian Mulan. Maka Komandan Tung menugaskan Mulan untuk memimpin pasukan khusus yang akan menghadang pasukan Borikan. Benar saja, pasukan musuh sudah berada di jantung kerajaan dan akan segera membunuh kaisar. Penasihat kerajaan mereka dirasuki oleh Xian yang menyamar sebagai burung elang. Ia menyuruh kaisar untuk ke istana baru yang sedang dibangun, karena Borikan sudah berada di sana untuk menantangnya berduel. Kaisar yang sudah geram pun percaya dan akan melayani Borikan untuk berduel 1 lawan 1. Kaisar meninggalkan singgasananya dan hanya ditemani oleh beberapa pengawal. Sementara itu, sang penasihat yang dirasuki memerintahkan semua penjaga dan prajurit berkumpul di alun-alun. Sementara itu, Mulan dan tim pasukannya yang akan memasuki kota bingung kenapa tidak ada penjaga dan prajurit kerajaan. Prajurit yang sudah berkumpul di alun-alun pun ternyata memang ingin dijebak dan siap untuk dibantai oleh musuh. Mulan pun diperintahkan untuk menjaga raja dan menuju singgasananya. Tetapi yang ditemui di singgasana kaisar ternyata adalah Xian. Disinilah akhirnya Mulan menyadarkan Xian bahwa ada tempat bagi wanita seperti mereka. Buktinya Mulan dipercaya memimpin pasukan. Kemudian Xian merubah dirinya menjadi burung dan terbang menunjukkan keberadaan kaisar. Mulan pun mengikuti kemana burung tersebut pergi. Ternyata kaisar dijebak oleh Borikan dan kondisinya saat ini terikat di atas bangunan istana yang sedang dibangun. Ia siap untuk dibunuh oleh Borikan. Panah pun dibidikkan oleh Borikan dan melesat untuk membunuh Mulan yang datang. Tetapi burung elang jelmaan Xian mengorbankan dirinya terkena anak panah tersebut. Xian telah insaf di saat terakhirnya. Borikan dan Mulan pun bertarung dengan sengit. Pedang milik ayahnya pun terlempar dan musnah ke cairan logam yang mendidih yang ada di bawah bangunan. Tetapi Mulan yang akhirnya berhasil memenangkan duel itu. Kaisar pun berhasil diselamatkan. Perayaan atas kemenangan dari penyerangan pemberontak pun dilaksanakan. Kaisar dan seluruh rakyat di kerajaan itu berhutang nyawa pada Mulan. Kaisar sangat berterima kasih padanya dan memberikan penghargaan sebagai prajurit terbaik. Sebagai hadiahnya, ia akan diangkat menjadi prajurit khusus pengawal kaisar. Akan tetapi dengan halus Mulan menolaknya. Ia hanya ingin kembali ke keluarganya yang ia tinggalkan di desa dan hidup seperti sedia kala. Kaisar pun tidak mampu menahan keinginan Mulan dan melepas Mulan untuk kembali ke desanya. Keluarga dan tetangganya sangat senang Mulan kembali dengan selamat. Ia meminta maaf pada ayahnya, tetapi ayahnya tidak marah dan malah bangga padanya. Tiba-tiba Komandan Tung dan utusan kerajaan datang. Semua kaget melihat kedatangan mereka. Ayah Mulan sudah mengenal Komandan Tung dan menyangka akan menghukum anaknya. Ternyata mereka mengantarkan hadiah dari kaisar berupa pedang yang baru dan menyampaikan pada keluarganya bahwa Mulan telah menyelamatkan dinasti kerajaan. Semua rakyat berhutang pada Mulan. Warga yang mendengarnya kaget, tetapi ayahnya bertambah bangga padanya. Komandan Tung menyampaikan pesan kaisar agar Mulan mempertimbangkan lagi keputusannya yang menolak menjadi prajurit pengawal kaisar. Mulan pun menjawab dengan senyuman. Film ini pun berakhir.